Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu wa sallim wa barik alaih. Bu, yang mau tanya angkat tangannya silakan. Masya Allah. Silakan mana ini ya? Di sana Ibu. Ya, boleh berdiri. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yanti dari Cilebut, dari Masjid Baitur Rahman. Oke, Ya, Bu Yanti, mohon boleh dimulai. izin bertanya, boleh Ustadz? salam dulu Ibu, boleh salamnya dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan. Mohon Ibu Yanti. izin Pak Ustadz bertanya, apakah orang munafik itu doanya dikabulkan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya waalaikumsalam. Bu, kalau nutup jangan waalaikumsalam. Bingung saya jawabnya nanti. Kalau nutup pertanyaan wassalam. Ya Bu ya, nutupnya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bisa nyaut kalau Ibu bilang waalaikumsalam. Nah nyautnya gimana ini? Ya, oke. Silakan Ustadz Fadl. Pertanyaannya, doanya orang munafik dikabulin nggak Ustadz? Masya Allah. Tadi dengan Bu siapa? Yanti. Bu Yanti. Saya Masya ingat banget Bu Allah. Yanti. Gara-gara salam ya. Nggak salah. Baik Ibu Yanti dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah doa orang munafik itu dikabulkan? Maka ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Nama kitabnya Al-Hikam Al-Ata'iyah fi Syarhi wa Tahlil. Jadi min alamatil istijabid doa. Kalau mau doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hati yang bersih. Betul nggak kira-kira Bu? Nah, orang munafik itu kan sudah hatinya bukan bersih lagi tapi berkarat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 10 dikatakan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati ini kalau udah sakit kena penyakit yang namanya munafik itu sulit bersih hatinya. Sedangkan untuk diijabah doa salah satu syaratnya adalah apa? Hati yang bersih. Maka ada sedikit cerita seorang ulama besar namanya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ini cerita singkat saja. Beliau ini terkenal dengan Masya Allah doanya mustajab sekali. Ketika ditanya apa kira-kira yang menjadi doanya diijabah cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah apa? Hati yang bersih. Begitu kira-kira Bu Yanti. Sedangkan kan orang munafik kemana aja kotor mulu omongannya. Kan tadi sudah disebutkan ya di awal ya. Orang munafik itu kalau berbicara berdusta, diberikan amanat, khianat. Betul nggak kira-kira Bu? Nah itulah, maka dari itu hati-hati kita jangan sampai na'udzubillahi min dzalik menjadi orang yang munafik. Dan na'udzubillah doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bu, udah jelas? Bu Yanti, Bu, senyum aja. Udah ngerti belum Bu? Udah ya. Jadi kalau orang munafik itu ya kita bukan cuma munafiknya tapi di dalam hatinya. Kalau hatinya ada penyakit, hatinya kotor, itu doanya nggak dikabulkan. Tapi kalau hatinya bersih, ya selalu prasangka baik kepada Allah, insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Bu, yang mau tanya angkat tangannya, silakan. Oke, baik Ibu. Sebelahnya Bu Yanti nih, temennya nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Wahyuti dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman. Ya. Mau tanya Bapak Ustadz? Ya.
Yang saya tanyakan bagaimana caranya kita untuk menegur teman kita yang mempunyai sifat munafik. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menegur teman yang ternyata karakternya ini ada di salah satu yang disebutkan oleh Nabi, ciri-ciri orang munafik gitu ya. Negurnya gimana? Ya Ustadz Taufik tadi antum menjelaskan, mungkin ya, ini perlu diingatkan lagi, tadi munafik ada 2 ya Ustadz ya. Boleh diulang lagi sekaligus juga bagaimana caranya, silakan Ustadz. Bismillah. Ibu Sri Wahyuti. Ini namanya sama kayak nama mertua saya Ustadz. Oh iya, jangan-jangan mertuanya nggak Ustadz? Ini jangan-jangan bukan, emang bukan. Emang bukan. Subhanallah. Aduh ya Allah, silakan Ustadz. Jadi memang menegur orang yang sudah terlanjur punya sifat munafik itu susah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ini yang dikatakan musuh dalam Selimut. cover bed. Apa namanya? Bukan cover bed. Temannya selimut apa Ustaz? Bed cover. Bed cover. Tuh. Bed cover. Saya kalau lihat ibu-ibu semangat nih jadi lupa saya. Ya musuh dalam selimut susah. Kalaupun dia mengiyakan jangan-jangan itu tipuan. Ini munafik yang mana nih Ustadz? Maksudnya karakternya? Ini yang itikodi ya. Itikod. Yang itikod dulu ya. Jadi munafik tuh ada 2. Kita ulang ini ya. Munafik tuh ada 2. Tadi yang satu amali. Yang kedua itikodi. Amali itu yang sogir, kecil. Itikodi yang kabir, yang besar. Nah kalau itikod amali masih memungkinkan kita bisa sampaikan. Karena dia tidak dari hati sebenarnya. Hanya ya dia mungkin karena habit atau lingkungan yang mendominasi. Jadi terbawa nih kalau ngomong suka bohong. Ada lingkungan ya, atau kalau janji suka ingkar karena lingkungan. Tapi kalau itikodi ini agak repot. Kenapa? Karena Quran sudah mencontohkan tadi. Ketika mereka dikatakan di dalam ayat Al-Baqarah tadi ya wa idalakul ladzina ya amanu ya, kalau disuruh dia itu untuk beriman, dia katakan kami sudah beriman kok. Ya kami sudah beriman, amanah. Tapi kalau kembali ke komunitasnya, dia katakan apa? Inna ma'akum inna manahnu mustahziun. Tenang, saya itu sebenarnya cuma ngeprank dia. Tuh orang munafik itikad tuh susah Ibu. Saya cuma ngeprank dia. Jadi Allah saja diprank Ibu. Orang munafik tuh. Makanya Allah katakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fit tughyanihim ya'mahun. Sebenarnya dia diprank. Dia tidak sadar. Iya. Makanya itu kalau itikad itu susah. Kalau memang ya kita ingin melakukan pendekatan, maka lebih baik kita sampaikan kepada itikad yang atau dikatakan munafik yang amali saja. Yang itikad sudah tinggalkan. Kenapa? Hatinya dikunci tadi kan. Sudah tidak bisa. Hanya Allah yang bisa membuka hati orang-orang munafik itikadi. Bahkan kalau sampai mati kan tidak disolatkan. Iya kan? Nah maka ini memang agak susah Ibu, agak berat. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan ya siapapun kita yang ingin memberikan nasihat, menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita mungkin yang kira-kira ini kok gaya-gayanya munafik amali nih. Ya bismillah dengan pendekatan, ya traktir dulu. Ibu ajarkan tuh kalau dia suka ngomong bohong, Ibu ajarkan tuh kejujuran. Kalau kamu jujur iPhone 16. Berani enggak begitu? Iya benar. Iya. Pokoknya kalau kamu tepat janji umroh, tuh bila mampu. Kalau enggak mampu jangan. Ini memang pendekatan begitu. Rasulullah itu ketika memberikan nasihat, Nabi itu memuji dulu. Ya, apa? Nabi itu lihat ada satu ungkapan, Nabi itu memuji, ada namanya Abdullah bin Umar. Kata Nabi, nikmar rojulu Abdullah bin Umar. Sebaik-baik laki-laki itu Abdullah bin Umar, tapi kalau sholat tahajud. Jadi kalau enggak tahajud berarti enggak sebaik-baik laki-laki, sama. Sebaik-baik temen itu kamu kalau enggak munafik. Berarti kalau munafik kamu enggak sebaik-baik teman. Oke. Ya itu kira-kira mudah-mudahan bisa difahami. Allah yubarik. Baik. Ustadz saya mau nanya nih Ustadz ya. Boleh. Kita tahu bahwa umat Islam itu dahulu ya sebelum hancurnya kekhalifahan itu disusupkan orang-orang yang pura-pura jadi agama Islam. Mereka mempelajari Islam, mempelajari karakteristiknya seperti ada di Aceh,
termasuk juga di Jazirah Arab sampai akhirnya umat Islam terpecah belah dan bahkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah waktu itu pun hancur ya dan Islam akhirnya jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kalau kita ngomong dalam skala besar nih Ustadz ya gitu. Zaman sekarang masih nggak kita menemukan orang-orang munafik i'tiqadiyah yang tujuannya di depan kita mungkin seolah-olah seperti ulama, seperti orang soleh, tapi sebenarnya dia itu mau menghancurkan Islam dari dalam. Ada nggak seperti itu? Dan bagaimana kalau kita menemukan orang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Silakan Ustaz Fadol. Bismillah. Munafik itu akan terus ada di setiap zaman. Selama Islam berkembang, di mana ada orang beriman, ada orang Islam, semakin banyak orang Islamnya, makin banyak munafiknya. Makanya dulu di Mekah tidak ada orang munafik. Munafik itu baru ada ketika di Madinah, karena Islam sudah menyebar. Ya. Nah di zaman sekarang justru Ustadz David, justru kata para ulama sekarang itu yang parah itu adalah zindik. Ya zindik itu lebih parah lagi. Jadi kalau dikatakan kalau munafik kan tadi dia sembunyikan dalam hatinya kan. Dia nggak berani tuh terang-terangan. Kalau di depan orang beriman dia katakan saya beriman. Kalau di belakang orang beriman dia katakan saya bersamamu. Itu orang munafik. Kalau sekarang terang-terangan dia. Di depan orang beriman, di depan orang Islam dia berani itu merusak daripada syariat Islam. Dia katakan, oh ini yang namanya riba enggak apa-apa. Yang namanya poligami mohon maaf dikatakan tidak adil. Ada nggak orang-orang begitu sekarang? Jadi syariat itu ditabrak-tabrak secara terang-terangan dan itu kata ulama zindik. Apa istilahnya? Zindik. Oh zindik. Ya, Itu orang yang sebenarnya dia munafik, masuknya juga ke kategori kafir juga, tapi dia berani terang-terangan. Oke, baik. Itu lebih parah itu. Baik, ya. Ustadz, kenapa orang kafir itu oleh ulama itu ya dikatakan lebih berbahaya daripada orang kafir? Kenapa orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir? Mungkin Ustadz Tamami bisa menjawab, tapi jawabnya nanti Ustadz. Jawabnya nanti, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.